Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kembali belajar bersama teacher di tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan mempersiapkan alat tulis dan juga buku paket tema 3, dan silakan membuka halaman 128. Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semangat belajar. Adik-adik, sudah siap belajar hari ini? Kemarin kita sudah melihat cerita dongeng binatang tentang ulat dan semut yang berebut apel. Pada video ini, kakak memiliki cerita dongeng binatang yang lain. Judulnya adalah Gagak Sang Pembohong. Dari cerita ini, kita akan belajar apa saja sih sifat-sifat yang bisa kita tiru dari tokoh-tokoh dalam cerita Gagak Sang Pembohong. Kita juga bisa tahu apa saja sifat-sifat yang tidak boleh kita tiru yang ada pada cerita Gagak Sang Pembohong. Oke adik-adik, jika sudah siap, kita mulai ceritanya ya. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu pada badanku berwarna hitam. Suaraku berkoak membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Selain suka makan daging, aku juga suka menyantap telur burung lain. Ini adalah sepenggal kisahku. Pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. "Hai, burung kecil yang lucu. Aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian." Kemudian burung pipit menjawab, "Tentu saja boleh, Gagak. Tinggallah di sini bersama kami." teriak burung pipit riang. Burung pipit senang, ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya kepada Gagak yang siap membantu. "Kami sedih sekali. Setiap kali kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular," ungkap Pipit dengan sedih. Gagak mendengarkan dengan seksama, sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. "Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silahkan kalian cari makan, dan aku akan berjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi." Dasar burung ceroboh, mereka sama sekali tidak berhati-hati, padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Gagak pun memecahkan telur-telur dan memakannya. "Lezat sekali telur ini, ucap Gagak. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, Gagak memecah dan memakan telur-telur itu. Saking lahapnya, Gagak tidak memperdulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cicak mengawasi perbuatan Gagak. Hari mulai sore. Saatnya burung-burung pipit beristirahat. Apa yang terjadi ketika mereka tiba?
Para pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapakah pelakunya? Ular tak mungkin meninggalkan cangkang seperti ini. Melihat para pipit yang sedih, cicak pun datang menghampiri. Hai burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri. Keesokan harinya, gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku burung-burung kecil yang lucu, saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telur-telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget. Ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Ungkap gagak yang berpura-pura menyesal dan sedih. Keempat burung pipit yang mengetahui gagak berbohong pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo, kumpulkan getah sebanyak-banyaknya. Lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong untuk membuat gagak sadar dengan kesalahannya. Keesokan harinya, gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan seksama. Ini dia burung pipitnya di balik semak-semak. Hei, lihat, gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu. Bisik pipit. Belum sampai gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. Ternyata kaki gagak terkena getah nangka. Melihat gagak yang kesulitan dan menempel terkena getah nangka, para pipit segera menghampirinya. Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelannya dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cicak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu. Gagak menyesal dan berkata, "Maafkan aku burung pipit, selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian." Baiklah, kami maafkan kau burung gagak. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatanku lagi, burung pipit. Burung pipit dan burung gagak pun saling bermaafan dan burung gagak tidak lagi memakan telur-telur burung pipit. Selesai. Nah, adik-adik, seru sekali ya ceritanya. Ada burung pipit dan burung gagak. Dari cerita tersebut, ada beberapa sifat yang perlu kita contoh dari tokoh-tokoh dalam cerita tadi. Nah, tokohnya adalah burung pipit. Sifat apa ya yang bisa kita tiru dari burung pipit? Yang pertama adalah berteman dengan siapa saja dan tidak membeda-bedakan teman. Walaupun gagak adalah burung yang berbeda, namun mereka tetap menerima gagak untuk menjadi temannya. Yang kedua, rukun dan selalu kompak. Burung-burung pipit ini selalu bersama dan melakukan kegiatan seperti mencari makan secara bersama-sama. Kemudian cerdik, menyelesaikan masalah dengan tenang. Ketika mereka mendapatkan masalah, yaitu telur-telurnya dimakan oleh burung gagak dan gagak membohongi mereka, mereka tidak langsung menuduh gagak. Namun, mereka mencari cara agar gagak terbukti bersalah dan memakan telur-telur mereka. Mereka bermusyawarah untuk mencari jalan keluarnya.
Yang keempat adalah memaafkan teman yang berbuat salah. Walaupun Gagak sudah memakan telur-telur milik burung pipit, namun ketika burung Gagak meminta maaf dan menyesali perbuatannya, burung pipit segera memaafkan Gagak. Baik sekali ya burung pipit ini, semoga kita bisa mencontoh sifat baik dari burung pipit ini. Nah, adik-adik, selain sifat baik dari burung pipit tadi, ada juga sifat yang tidak boleh kita contoh dari tokoh dalam cerita, yaitu adalah tokoh Gagak. Tokoh Gagak ini memiliki sifat yang tidak boleh kita contoh. Yang pertama adalah suka berbohong. Gagak mengatakan akan menjaga telur-telur pipit, namun Gagak malah memakan telur-telur pipit. Yang kedua, tidak tahu balas budi. Gagak sudah dipercaya dan diterima menjadi teman pipit. Namun, Gagak malah memakan telur-telur burung pipit. Yang ketiga, mengambil yang bukan miliknya tanpa izin atau mencuri. Gagak memakan telur-telur burung pipit tanpa izin dari burung pipit. Dia sudah mencuri dan memakannya. Yang keempat, Gagak tidak dapat dipercaya. Gagak dipercaya untuk menjaga telur-telur burung pipit. Ia malah membohongi para burung pipit dan mengatakan elanglah yang mengambil telur-telurnya. Nah, adik-adik, jadi kalian ingin menjadi seperti burung pipit atau burung Gagak? Bagaimana ceritanya? Seru kan? Dengan cerita ini kita bisa mengambil pembelajaran untuk di kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana dongengnya tadi? Apakah seru? Nah, setelah kalian mendengarkan dongeng dari temannya teacher, mari menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa yang dilakukan sang Gagak? Apakah ada yang tahu jawabannya? Ya, benar. Jawaban nomor 1 yang dilakukan sang Gagak membohongi burung-burung pipit dengan memakan telur-telurnya. Selanjutnya yaitu nomor 2. Apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang Gagak? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawaban nomor 2, burung pipit menaruh getah nangka sehingga kaki Gagak menjadi lengket dan tidak bisa bergerak. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 3. Apakah yang kamu peroleh pada kisah di dongeng Gagak sang pembohong? Apakah ada yang tahu pesan apa dari dongeng Gagak sang pembohong? Ya, kita tidak boleh berbohong. Jadi, kita harus selalu berkata jujur, tidak menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan kepada kita. Dan kita harus meminta maaf ketika berbuat salah. Pembelajaran keempat. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Perlu diketahui, setiap tanggal 28 Oktober, kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda.
Hari Sumpah Pemuda diperingati untuk mengingat kembali perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang menjajah Indonesia. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nah, di bacaan tadi ada kata tanah air. Kira-kira makna dari kata tanah air itu apa ya? Ada yang tahu? Apa tanah kelahiran? Apa tanah liat? Atau tanah subur? Ya, tanah air memiliki arti atau makna tanah kelahiran. Berikutnya nomor 2. Di sini ada kata bangsa. Ada yang tahu arti makna dari kata bangsa? Apakah musuh? Apakah masyarakat? Apakah penjajah? Ya, benar. Kata bangsa memiliki arti atau makna masyarakat. Selanjutnya nomor 3. Di sini ada kata sumpah. Kira-kira kata sumpah memiliki makna atau arti apa ya? Apakah ikrar atau ingkar atau sombong? Ya, benar. Sumpah memiliki arti atau makna ikrar. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 di sini ada kata hikmat. Kira-kira kata hikmat memiliki arti atau makna apa ya? Apakah ribut? Apakah khusyuk? Apakah ramai? Ya, benar. Hikmat memiliki arti atau makna khusyuk. Dan yang terakhir di sini nomor 5, ada kata bersatu. Kata bersatu kira-kira memiliki arti atau makna apa ya? Ada yang tahu? Apakah berkelompok? Apakah cerai-berai? Apakah runtuh? Ya, benar. Bersatu memiliki arti atau makna berkelompok. Perhatikan teks berikut ini. Mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Nah, di sini Siti berasal dari Jawa, Beni berasal dari Sumatera Utara, Dayu berasal dari Bali, Reni berasal dari Kalimantan, dan Edo berasal dari Papua. Berikut, pasangkan nama-nama siswa sesuai dengan sukunya. Jadi, Dayu di sini tadi berasal dari suku mana? Ada yang tahu? Ya, benar. Dayu berasal dari suku Bali. Kalau Edo dari suku mana? Ada yang tahu? Ya, benar. Edo berasal dari Papua. Dan di sini juga ada Beni. Tadi Beni berasal dari suku mana ya? Ya, benar. Beni berasal dari Kalimantan. Nah, berikutnya di sini juga ada Siti. Siti tadi kira-kira berasal dari suku mana ya? Ya, di sini Siti berasal dari Jawa. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.